Hello beautiful people, apa kabar? Kembali lagi bersama gua Andi Cahyo Waluyo Jati di 0812 8596 1252. Kali ini gua lagi bersama Everest Titanium warna Absolute Black tahun 2025. Ya, jadi bahas mulai dari bagian depannya dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini sudah menggunakan grill chrome ya, dan juga model lampu sea lamp ya. Jadi semua next generation dari Ford itu sudah menggunakan lampu atau model grill yang seperti ini ya guys, bisa dilihat di sini. Nah, jadi grill chrome-nya itu sendiri itu adalah seri yang berada di titanium ya. Jadi dia pakai grill yang chrome, warna chrome. Terus di situ untuk lubang-lubangnya sendiri dia model honeycomb, tapi dia berwarna glossy. Jadi dilapisi oleh cat warna abu-abu gitu ya, abu-abu gelap kayak gunmetal gitu. Nah, lubang-lubangnya sendiri itu berguna untuk menerima intake udara yang banyak guys. Jadi udara yang masuk ke dalam sini membantu mendinginkan mesin. Selain si radiator yang udah ada di sini, itu akan keluar dari sini tentunya, dan juga akan keluar dari samping sini seperti itu. Jadi dia lubang-lubangnya besar-besar itu berguna untuk bantu mendinginkan mesin ya. Nah, kemudian dari lampunya sendiri sudah bentuk sea lamp seperti ini ada di DRL, sehingga kesan uniknya dari si Everest Titanium atau model Ford next generation itu bisa dilihat dari grillnya itu sendiri gitu guys. Nah, kemudian kita masuk lagi di bagian depan. Tentunya sudah ada banyak sensor ya, ada kurang lebih 4 sensor, itu sensor radar, dan juga di bagian depan ini juga udah ada kamera 180 derajat atau yang bisa melihat setidaknya 180 derajat gitu. Nah, mesinnya yang digunakan di mobil ini adalah mesin diesel biturbo 2000 cc atau lebih tepatnya di 1996 cc seperti itu. Mesin ini bisa menghasilkan horsepower sekitar 210 horsepower. Untuk torsinya sendiri bisa 500 Nm. Udah cukup keren ya guys. Tampilannya maco banget. Dia mobilnya besar. Untuk lebarnya sendiri nggak termasuk si spion ya. Ini sekitar 2,2 meter untuk lebarnya sendiri. Jadi memberikan kesan lapang di dalam si mobil. Jadi nggak terasa sempit di dalam kabin terutama. Secara dimensi samping bisa dilihat di sini ya. Dia panjang untuk wheelbase-nya sendiri dari sumbu roda depan sampai sumbu roda belakang di tengah-tengahnya itu dia sekitar 2,9 meter. Kenapa? Guna untuk memberikan kesan lapang di dalam kabinnya sendiri. Jadi di bagian depan ya atau belakang itu posisi kabinnya cukup luas guys. Dengan tinggi saya 185 cm ya, saya duduk di kursi depan dengan pengaturan kursi saya, dan saya duduk di belakang dengan kursi pengaturan pengemudi di depan itu seperti saya, itu saya masih punya jarak sekitar kepala kaki saya untuk di bagian belakang. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa luasnya si mobil ini dan tidak terasa sempit, itu yang pasti. Nah, ditambah lagi dengan wheelbase panjang ini 2,9 meter ini, dia memberikan stabilitas terhadap mobilnya sendiri guys gitu. Jadi walaupun dia mobilnya tinggi gitu ya, cuma dengan wheelbase panjang itu dia memberikan stabilitas gravity yang cukup lumayan gitu. Jadi untuk mencengkram ground itu nggak terasa kayak melayang gitu lah guys. Kurang lebih seperti itu ya. Ditambah lagi dia suspensi yang depan sudah menggunakan double wishbone, dan ada anti roll barnya juga, termasuk di bagian belakang sudah menggunakan Wattslink. Untuk suspensinya coil spring tapi dengan Wattslink. Jadi Wattslink itu adalah besi yang melintang seperti ini. Jadi posisinya seperti ini ya guys. Jadi kalau misalnya dari kamera situ berarti gini ya. Dia itu meminimalisir gerakan seperti ini guys untuk si mobilnya, tapi dia justru gardannya akan naik turun seperti ini, seperti itu. Jadi mengurangi gerakan ke samping, melainkan dia menjadikan gerakannya itu menjadi ke atas ke bawah gitu, seperti itu. Untuk bagian belakang wishbone dan Wattslink di belakang itu sudah ada anti roll barnya
sehingga mengurangi mobil terasa seperti kayak naik kapal seperti itu ya, atau mungkin bahasa umumnya adalah berasa limbung seperti itu. Nah ini mobil ini limbungnya itu udah berkurang banget guys, jadi dibandingkan dengan beberapa mobil lain tentunya mobil ini cukup enak digunakan, sehingga tidak memberikan kesan atau membuat orang menjadi mual gitu kalau misalnya di belakang. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah kemudian dari tinggi mobilnya itu sendiri kan sekitar 185 sampai 189 cm. Nah mobil ini cukup tinggi ya guys, dan tinggi saya 185, saya berdiri di sini seperti ini. Ini masih ada kemiripan lah sama tinggi saya. Nah cuma buat orang Indonesia yang rata-rata mungkin di 160-170, tenang aja, untuk masuk mobil ini sudah ada pijakan kakinya. Jadi walaupun mobil ini ground clearance-nya sekitar 22 sampai 25 cm, tapi tetap masih mudah untuk masuk dalam mobil karena ada pijakan kakinya ini seperti itu. Bicara tentang bannya ya guys, ban yang digunakan di sini adalah ring 20 ya. Ban ini merupakan ban yang semi off-road bisa dibilang seperti itu, tapi penggunaan untuk di jalan raya atau di jalan aspal tuh aman banget kayak ini, nyaman, cukup nyaman. Nah dia itu Territory HT serinya ya, Territory HT by Goodyear dengan ukuran ban 255 per 55 ya. Nah dia ban Wrangler, Goodyear Wrangler. Untuk threads-nya sendiri juga udah oke. Untuk masuk mobil ini cukup mudah ya guys. Dengan keadaan seperti ini, dia ini lagi terkunci. Jadi nanti tinggal ngantongin kunci aja, masukin sini, dan Anda tinggal masukin tangan aja seperti ini. Nanti dia akan otomatis terbuka. Nah sayangnya saat ini kita lagi nggak pegang kuncinya nih guys. Karena untuk faktor safety ya guys. Mengingat Indonesia itu lagi siaga, sehingga kita mencoba mengamankan aja. Untuk kuncinya disimpan dulu gitu, makanya nggak bisa ditunjukkan di sini. Tapi ya untuk membuka pintunya itu adalah tinggal mengantongkan kunci, kuncinya itu dikantongin dan kita tinggal masukin tangannya aja seperti ini, dan dia akan terbuka seperti itu. Untuk kuncinya lagi gampang, mudah. Ini bukan pencetan by the way, tapi ini lebih ke touch sensitif aja. Jadi nanti bisa di swipe ya, sambil ngantongin kunci di swipe aja, nanti dia akan ngunci gitu. Nah ditambah lagi tadi lupa menyampaikan bahwa di sini tuh ada kameranya ya guys. Di sini ada kamera, di sini ada paddle lamp. Jadi paddle lamp ini berguna untuk menerangi untuk ketika kita mau masuk mobil atau menerangi area sisi samping mobil seperti itu. Nah untuk lamp, untuk kameranya sendiri dia itu cukup besar juga, intinya jangkauannya sekitar 180 derajat juga. Jadi bisa kelihatan semua dari area sini atau bagian bawahnya gitu. Jadi kelihatan. Nah gunanya kamera ini adalah untuk menambahkan eagle view dari si mobil ya yang ada di dalam gitu, seperti itu. Ini adalah bagian belakang dari si mobil ini. Udah dilihat bahwa semua udah menggunakan LED ya, kecuali di lampu di bawah plat nomor ini gitu. Cuma secara tampilan cukup agresif ya guys, dan kelihatan keren gitu. Nah dia dilindungi oleh mika plastik di sini seperti ini, tapi bisa dilihat model lampunya ganteng ya, model garis-garis gitu. Jadi ketika pengereman juga akan terlihat cukup jelas ya, dan untuk lampu senjanya juga dia menyala dengan baik. Dan ditambah lagi kalau misalnya diperlukan, lampu ini bisa nyala guys. Ini bisa dinyalakan, ini fog lamp belakang ini bisa dinyalakan. Dan bisa dilihat di sini juga udah ada beberapa titik sensor ya, itu ada radar yang memberitahukan kalau misalnya kita mau menabrak sesuatu atau mungkin ada yang benda yang terlalu dekat dengan si mobil. Nah ini akan menyala juga seperti itu. Jadi tampilannya ada informasinya di dalam, nanti ada either kameranya nyala dan juga ada ditunjukkan si sensor mana yang paling dekat dengan benda tersebut gitu misalnya. Atau bisa dibilang misalnya kayak ada motor gitu yang mendekati mobil ini, dia otomatis akan bunyi, dia akan memberikan tanda di sini bahwa di sini ada warna merah atau warna orange.
Itu tergantung dari jarak dari si benda tersebut gitu. Dan di dalam tentunya akan menunjukkan kamera, baik untuk misalnya yang di belakang berarti kamera belakangnya nyala, atau di samping kamera sampingnya nyala, atau misalnya bagian depan kamera depan yang nyala, seperti itu. Jadi ada indikator gitu ya guys. Udah cukup canggih lah mobil ini. Itu khususnya berada di SUV ini, yaitu tipe Everest Titanium gitu. Bisa dilihat di sini ada tulisan Everest, walaupun di sini juga masih dilindungi oleh si akrilik plastik ini ya guys. Akrilik yang cukup tebal ya dan cukup menarik. Nah, di bagian belakang sini yang saya bilang tadi, di sini juga ada kamera 180 derajat. Jadi bisa menunjukkan bagian belakang sampai dari ujung ke ujung udah terlihat semua gitu. Cukup luas untuk jangkauan kameranya ini sendiri gitu ya. Tampilannya juga lumayan, gambarnya HD lah kasarnya gitu. Oke, jadi cukup jelas ya guys kalau misalnya ini. Tapi mungkin ada pertanyaan juga dari beberapa teman. Ini jadi kameranya ini bisa digunakan untuk dashcam nggak? Sayangnya belum bisa ya guys. Ini memang kameranya didedikasikan cuma untuk pre-collision aja seperti itu. Atau misalnya buat mundur kameranya akan nyala, atau buat keadaan off-road biasanya kamera depan bisa dinyalakan untuk melihat apakah ada halangan-halangan yang ada di jalanan gitu. Nah, sayangnya lagi saya nggak ada kuncinya, tapi ini bisa dibuka dengan pencet di sini aja guys, atau mencet 2 kali di remote control si mobil ya. Jadi ini udah power liftgate si mobil ini seperti itu. Ini juga ada high stop lamp-nya. Jadi ini berguna untuk memberikan visibilitas ketika Anda mengerem ya. Jadi ini akan ikutan nyala sehingga memberikan ya visibilitas aja sih. Jadi misalnya mobil yang lebih tinggi gitu misalnya bisa melihat rem yang ada di sini selain yang ada di bawah sini seperti itu. Ya, so gitu aja dulu guys yang bisa gue sampaikan. Semoga short ini atau video ini bisa membantu memberikan klarifikasi bahwa mobil ini cukup keren ya. Dan memang kalau misalnya dikatakan di Jakarta belum banyak ya. Sebenarnya sih bisa dibilang udah 20% lah. Dan saya bisa sebenarnya saya udah banyak melihat mobil ini, tapi memang nggak sebanyak mobil yang ada di di pasaran sekarang saat ini yang seperti mobil listrik atau mobil Jepang gitu ya. Memang belum sebanyak itu, tapi yang beli sudah cukup lumayan banyak, terutama di luar kota sih banyak yang pakai mobil ini seperti itu. Karena memang kegunaannya dia kan lebih ke off-road, bisa jadi off-road atau penggunaan di jalan raya seperti jalan raya biasa gitu masih bisa gitu. Nah, mobil ini memang cukup tangguh ya guys, jadi bisa melewati banjir sekitar 80 cm atau setinggi ban, jadi aman ya. Dan juga dia itu kegunaan untuk di jalan tol atau di jalan biasa itu enak banget kayak mobil ini. Kita berasa lebih commanding aja karena duduknya bisa lebih tinggi dan berasa bahwa mobil ini cukup besar gitu. Tempat duduknya bisa diatur, terutama untuk ketinggiannya bisa diatur. Dan dari segi modelnya pun bisa dilihat mobil ini walaupun dimensinya cukup panjang ya, sekitar panjangnya ini sekitar 4,9 meter dan juga lebarnya 2,2 meter. Itu emang nggak bisa dibilang mobil kecil sih ini guys, tapi cocok lah untuk orang Indonesia rata-rata yang tingginya 165 sampai 180 mungkin ya, pakai mobil ini masih bisa gitu. Dan cukup nyaman untuk penggunaan mobil ya, seperti itu. Warna ini adalah warna absolute black, kita tersedia warna material gray, kita juga tersedia warna aluminium metallic yaitu silver, 2 lagi kita ada arctic white warna putih, dan juga warna equinox bronze. Bisa hubungin Andi di 081285961252 ya guys, atau main aja ke Ford Akamampang. Bisa mampir ketemu Andi atau hubungin Andi via DM atau WhatsApp boleh di 081285961252. So gitu aja dulu dari Andi, thank you banget yang udah nonton, see you, bye bye.